Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin sedikit memaparkan mengenai materi kami. Yang pertama yaitu pengertian pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Pra-peradilan merupakan lembaga baru yang diperkenalkan KUHP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Pra-peradilan dalam KUHP ditempatkan dalam bab 10 bagian ke-1. Menurut Andi Hamzah, secara harfiah, kata pra-peradilan berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan peradilan. Atau dengan kata lain, pra-peradilan adalah merupakan pemeriksaan sebelum sidang di pengadilan. Pengertian pra-peradilan telah diatur dalam pasal 1 butir ke-10 KUHP. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur undang-undang berikut. Pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. B. Tujuan pra-peradilan. Proses pra-peradilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. C. Wewenang pra-peradilan. 1. Wewenang yang diberikan undang-undang kepada pra-peradilan adalah A. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa. Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada pra-peradilan. B. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penghentian penuntutan. 2. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi. Pasal 94 KUHP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan keluarganya, tersangka atau penasehat hukumnya kepada pra-peradilan. 3. Memeriksa permintaan rehabilitasi. 4. Pra-peradilan terhadap tindakan penyitaan. Alasan-alasan yang dapat diajukannya pemeriksaan pra-peradilan. Berikut 14 alasan yang dapat diajukan pemeriksaan pra-peradilan dalam KUHP. Yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan. Berikutnya, sah atau tidaknya penahanan. Berikutnya, sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Berikutnya, sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Berikutnya, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan. Berikutnya, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan. Berikutnya, permintaan ganti kerugian karena ditangkap tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Berikutnya, permintaan ganti kerugian karena ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Berikutnya, permintaan ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Berikutnya, permintaan ganti kerugian karena dikenakan tindakan lain yakni kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah atau tidak sah menurut hukum tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Berikutnya, permintaan ganti kerugian karena dikenakan tindakan lain yakni kerugian yang ditimbulkan oleh penggeledahan yang tidak sah menurut hukum atau tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Berikutnya, permintaan ganti kerugian karena dikenakan tindakan lain yakni kerugian yang ditimbulkan oleh penyitaan yang tidak sah menurut undang-undang menurut hukum tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
Berikutnya, permintaan ganti kerugian karena dikenakan tindakan lain, yakni kerugian yang ditimbulkan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Adapun yang terakhir adalah permintaan ganti kerugian karena dikenakan penahanan tanpa alasan lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Proses pemeriksaan pra-peradilan. Tata cara atau proses pemeriksaan sidang pra-peradilan diatur oleh KUHP dalam bab X. Bagian ke-1 mulai dari pasal 79 sampai dengan pasal 83. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang pra-peradilan. Tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan dijelaskan dalam uraian berikut. Yang pertama, yang berhak mengajukan permohonan. Siapa yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan pra-peradilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, atau siapa saja yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi ke pra-peradilan. Untuk menjelaskan hal itu akan dikemukakan sesuai dengan alasan yang menjadi pengajuan permintaan pemeriksaan pra-peradilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan permintaan. Poin A, tersangka, keluarga atau kuasanya. Poin B, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Poin C, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Poin D, tersangka, ahli warisnya atau kuasanya. Poin kedua, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan. Mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan. Ada yang menafsirkan secara sempit. Yang poin ketiga, pengajuan dan tata cara pemeriksaan pra-peradilan. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas pra-peradilan di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Terima kasih, semoga bermanfaat.